kalian suka ngonten Reels atau video di Facebook, tapi belum juga ngasilin uang? Semangat ngonten kalau belum tahu triknya sama dengan capek. Banyak yang nonton belum tentu bisa monet dan dapat dolar. Ujungnya capek lagi. Nah, sebelum kita membuat konten, biar nggak capek terus, kita harus tahu dulu caranya. Terutama dari hal yang paling dasar, yaitu cara membedakan video yang bisa dimonet dan yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, di video ini kita akan bahas cara membedakan video Facebook yang bisa dimonet dengan video yang tidak bisa diterima monetisasi, agar kalian tidak membuang banyak waktu dan tenaga secara sia-sia. Nah, sebagai saran tambahan, untuk mengeditan video, kalian bisa gunakan aplikasi CapCut Pro. Dengan fitur premium, kalian bisa mengakses efek dan filter siap pakai yang memudahkan dalam pembuatan video berkualitas tinggi tanpa ribet, sehingga video yang kalian buat akan lebih menarik dan penonton akan merasa puas serta betah menonton konten kalian. Untuk mendapatkan aplikasi CapCut Pro dengan semua fitur premium, kalian tidak perlu membayar ratusan ribu seperti yang tertera di aplikasinya. Di sini kalian hanya perlu menyisihkan 20.000 atau seharga uang jajan kalian untuk manfaat besar dan jangka panjang. Ini adalah investasi kecil yang memberikan manfaat tanpa batas. Jika berminat, silahkan pesan melalui link di deskripsi video ini. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum membuat konten, penting untuk mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis konten yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi. Pertama, mari kita bahas konten yang bisa dimonetisasi di Facebook Pro. Nah, konten-konten yang bisa dimonetisasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah konten asli, atau konten yang kalian buat harus original, bukan hasil menyalin atau mengambil dari orang lain. Lalu yang kedua, konten harus mematuhi aturan. Konten yang kalian buat tidak boleh mengandung kekerasan, ujaran kebencian, pornografi, atau melanggar hak cipta. Lalu yang ketiga, durasi video. Untuk memunculkan iklan e-stream, video yang kalian buat harus berdurasi minimal 1 menit. Jika ingin menampilkan iklan di tengah video, durasinya harus lebih dari 3 menit. Nah, konten yang mendapatkan banyak like, share, dan komentar akan lebih mudah dimonetisasi. Selama konten kita original, sesuai aturan, dan menarik perhatian penonton, maka konten tersebut bisa dimonetisasi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi. Sebelum membuat konten, penting bagi kalian untuk mengetahui jenis video atau konten apa saja yang tidak bisa dimonetisasi di Facebook Pro. Yang pertama adalah video statis. Video statis adalah gambar yang diubah menjadi video. Contohnya seperti gambar yang diedit dengan menambahkan musik agar formatnya menjadi video. Konten seperti ini dilarang oleh Facebook dan tidak bisa dimonetisasi. Lalu yang kedua adalah tayangan slide, yaitu beberapa gambar yang digabungkan menjadi satu video dengan animasi slide. Konten seperti ini juga dilarang dan tidak bisa dimonetisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah video looping. Contohnya, jika kalian mempunyai video berdurasi 1 atau 2 detik, lalu video tersebut digandakan dan digabungkan berkali-kali, konten seperti ini juga tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimonetisasi. Lalu yang keempat adalah montage text, yaitu video yang hanya menampilkan teks yang bergerak dan ditambahkan musik di latar belakang. Konten seperti ini juga tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimonetisasi di Facebook Pro. Lalu yang kelima adalah video iklan sematan. Contohnya video endorse yang kalian unggah di video on demand atau Reels. Ini juga tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimonetisasi. Selanjutnya ada beberapa larangan yang harus kalian hindari dalam pembuatan video. Yang pertama yaitu meminta orang untuk menyukai, berkomentar, like, dan juga membagikan video kalian. Hal itu juga tidak diperbolehkan. Biarkan konten kalian berkembang secara organik karena ini akan lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian, hindari penyebutan ras, gender, suku, usia, atau agama yang dapat dianggap membedakan atau mendiskriminasi. Penting untuk menentukan tema sebelum membuat konten, agar pembahasan kalian fokus pada satu topik. Ini membantu penonton memahami tujuan dari konten yang kalian buat. Jadi tetaplah konsisten dalam membangun konten yang relevan dan menarik. Dengan usaha dan kreativitas, kalian bisa membangun komunitas yang solid dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil adalah bagian dari proses menuju kesuksesan.